Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du. Para habaib, para sadat, para alim ingkang isun hormati, keluarga besar dari yang tercinta ayahanda almarhum wal maghfurlah Abah Kiai Haji Fakhruddin bin Aki Toto rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah, sadayana tekalangkung kalintang dipika hormatna. Pangapunten Habib oge sadayana para ajemen, oge sadayana para alumni. Teu aya dina rencananya, tidak ada rencananya saya berbicara sekarang, kecuali saya hadir saja. Namun barusan Ceng Atep bilang keluarga minta, ya saya juga tidak tahu harus menyampaikan apa, kecuali saya teringat di perjalanan yang bertanya, Kang mau kemana? Saya bilang saya mau hadir 40 harinya guru saya, ayah saya meninggal. Dia nanya, Kang itu ada dalilnya? Saya jujur tidak jawab pertanyaan itu, tapi malam ini mari kita buka. Karena insya Allah yang diajarkan guru-guru kita, yang diajarkan orang tua kita, yang diajarkan oleh para ulama kita, yang diajarkan oleh para habaib kita, itu ajaran-ajaran yang sanadnya musalsal hingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang hebat, yang diwariskan kepada kita itu kitab Allah wa itratih. Yang diwariskan kepada kita itu Al-Quran sebagai sumber keilmuan, kemudian sunnah yang merupakan penjabaran lebih luas dari Al-Quran, kemudian ada para habaib dan para ulama yang melanjutkan estafet perjuangan. Mari periksa di dalam kitab Al-Hawi yang isinya adalah fatwa-fatwa tentang bagaimana yang dilakukan oleh para ulama. Ini ditulis oleh Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti rahimahullah, ulama yang sama yang menulis tafsir Al-Jalalain bersama Al-Imam Jalaluddin Al-Ma'alli. Di kitab Al-Hawi ini ada pada jilid 2 halaman 178 disebut-sebut di sana ada seorang ulama bernama As-Sayyid Ubaid bin Umair radhiyallahu anhuma. Sayyid Ubaid bin Umar ini bukan ulama kaleng-kaleng guys. Sayyid Ubaid bin Umair ini bukan ulama kacangan guys. Sayyid Ubaid bin Umair ini bukan orang yang ilmunya dikit terus ngaku-ngaku ustaz guys. Sayyid Ubaid bin Umair ini bukan orang yang ngaku-ngaku punya guru tapi nggak pernah khidmah sama gurunya. Sayyid Ubaid bin Umair ini bukan orang yang ngaku-ngaku pesantren tapi lupa sama alma maternya. Sayyid Ubaid bin Umair ini bukan orang yang ngaku berilmu tapi tidak peduli dengan perjuangan dakwah. Sayyid Ubaid bin Umair ini bukan orang yang sekedar mengklaim dirinya berilmu, tapi dia juga berani menyampaikan kebenaran dan menghilangkan benci serta dendam. Sayyid Ubaid bin Umair ini orang mulia, dan perlu diketahui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, khairun nasi qarni tsumma alladziina yalunahum tsumma alladziina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah generasiku, berarti generasi pertama namanya sahabat. Tsumma alladziina yalunahum, kemudian generasi setelahnya yang mengikuti generasi pertama namanya tabi'in. Tsumma alladziina yalunahum, beliau mengulang generasi yang mengikuti generasi yang telah mengikuti generasiku, yang kemudian kita menyebutnya tabi'in. Dan Sayyid Ubaid bin Umair ini bukan ulama yang dicetak televisi, bukan ulama yang dicetak radio, bukan ulama yang masyhur karena YouTube, bukan ulama yang sibuk bikin konten di media sosial. Sayyid Ubaid bin Umair ini tabi'in, ilmunya langsung dari sahabat
sahabat yang sahabat langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Sayyid Ubaid bin Umair? Yuftinu rajulan mu'minun wa munafiqun 47 sabahan. Innal mauta yuftinun. Orang-orang yang telah mati akan berhadapan dengan fitnah kematian. Orang-orang yang telah mati akan berhadapan dengan ujian kematian. Entah mereka mukminun, orang yang beriman, yang bagus keimanannya, atau munafikun, atau bahkan orang yang munafik sekalipun. Berapa lama dan kapan? Disebut dengan spesifik, sabaan 7. Datang kaget lamun mah di Citerep, di Leles, di Garut, di Bandung, di Cigonewa, para kiai, para ajenan, para ulama, para habaib, mun nu maot aya 7. Bentes kata nage sabaan wa arba'ina sabahan, jeung 40 subuh atau 40 hari, maka aya 40 poe. Kita jangan mengatakan oke lah ini bid'ah tapi bid'ah hasanah. Enggak, jangan begitu. Ini ada dalilnya. Lalu ada yang mengkritik sebentar Kang Haji, eta kapanan anu nyariosna tabi'in bukan sahabat. Kira-kira tabi'in bicara seperti itu apakah dari Nabi atau bukan? Maka kita cek lagi di dalam kitab yang sama dari Al-Imam As-Suyuti, sebagaimana dawuhan dari Sayyid Ubaid bin Umair bahwa fakanu yastahibbuna ayyut'imu anhum tilkal ayyam. Mereka, kata Sayyid Ubaid bin Umair, mereka ketika ada orang yang meninggal dalam hitungan hari-hari 7 sampai 40, mereka siapkan makanan, mereka kumpulkan orang, mereka bagikan dengan sedekah makanan sebanyak-banyaknya kepada mereka. Lihat praktek ini, bentuknya fakanu yastahibbun. Maka kalau kita melihat zaman yang terlewat dari orang yang sekarang, berarti generasi sebelumnya. Yang bicara tabi'in berarti yang dibicarakan sahabat. Kalau yang dibicarakan sahabat, muridnya langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muncul kritik. Apa kritiknya? Kang Haji sebentar, jangan buru-buru. Kalau itu dianggap sebagai hadis, bukankah itu mursal? Mursal itu yakni hadis yang disabdakan menurut klaim namun tidak disebut nama sahabat. Jadi mung dugi ka tabi'in, tapi tabi'in tenyebatkeun kisah apakah an Umar, apakah an Abi Bakar, apakah an Utsman, apakah an Ali, apakah an Abi Hurairah, apakah an Aisyah. Tadi sebutkeun langsung we qala Rasul. Tabi'in ngajelang ka sahabat. Ini otomatis ada satu yang terlewat. Ya, tapi sebentar. Mungkin sebagian al-muhaddithun min ba'dil muhaddithin menolak hadis mursal. Tapi sebentar, kita Ahlussunnah wal Jamaah. Bagaimana pendapat Al-Imam Al-Hanafi? Bagaimana pendapat Al-Imam Al-Maliki? Bagaimana pendapat Al-Imam Syafi'i? Bagaimana pendapat Al-Imam Al-Hambali? 4 ulama ini sepakat bahwa hadis mursal bisa diterima sebagai dalil. Kenapa? Karena seorang tabi'in adalah orang yang mendapat pendidikan langsung dari sahabat, dan sahabat adalah orang yang langsung mendapatkan petunjuk dari Nabi Muhammad SAW, dikuatkan dengan keterangan khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Mereka generasi terbaik. Makanya kalau kita sholat mengikuti Imam Hambali berarti mengikuti Imam Syafi'i. Kalau kita sholat mengikuti Imam Syafi'i berarti mengikuti Imam Maliki. Kalau kita sholat mengikuti Imam Maliki berarti kita mengikuti Imam Hanafi. Walaupun kemudian nanti kita akan menemukan banyak warna perbedaan, tapi setidaknya ikhtilafu ulama'i ummati rahmah. Biar kita mikir ada perbedaan pendapat tapi tujuannya sama. Tujuannya sama. Maka sing yakin sing percaya nu dipidamel ku urang teh ihsan anu yakin bakal dugi kami manten. Ulah dianggap urang teh berbuat ihsan malam ini hanya untuk Abah. Tidak, baraya. Ini ihsan yang kita lakukan malam ini bukan cuma buat Abah, tapi juga buat ayah kita, tapi juga buat ibu kita, tapi juga buat kakek nenek kita, atau orang yang kita sayang, atau orang yang menyayangi kita yang telah lebih dahulu wafat.
Saya kalau ditanya orang, Kang Haji, hari Ibu Rama ya kene, saya bilang alhamdulillah ibu saya panjang usia sampai sekarang sehat afiat, tapi ayah saya sudah merdeka tahun 2010. Tiap ditanya saya bilangnya begitu. 2010 ayah saya sudah merdeka. Karena bagi orang-orang yang mengerjakan sholat dan sholatnya di ilmuwan, orang-orang yang ibadah dan ibadahnya di ilmuwan, kematian adalah kemerdekaan dari penjara dunia. Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Mata di cikuna mama supaya bari bahasa kieu mulu maot jelema saleh nu ceurik teh nu hirup nu maot mah teu ceurik seurik maya. Tapi lamun jelema goblok nu maot mah nu mewek teh nu ae. Justru yang menangis adalah yang mati, tapi kalau yang hidup seserian. Contoh, oh abah meninggal, yang kaget banyak, yang nangis banyak. Semua menangis melepas kepergian abah. Abahnya nangis? Enggak, abahnya tersenyum. Ingat riwayat Al-Imam Abu Hasan Asy-Syadzili rahimahullah, beliau udah tua renta ngumpulin anak cucu murid. Kumpul. Semohon bang, ayo sidana euy abah moal lila. Kata Al-Imam Abu Hasan Asy-Syadzili rahimahullah, ayo terus moal lila ya abah. Terus moal lila. Caruri anak incu murid minantu caruri. Ih abah menjadios gitu. Ayo saudara bang, siapa dewek? Dewek madeg pangantenan Aisyah. Dewek itu awalan kudu bunga Aisyah. Ternyata menurut Al-Imam Abu Hasan Asy-Syadzili kematian adalah sebuah perayaan. Kematian adalah sebuah kemerdekaan. Kematian kayak jami dek diabringkeun pangantenan. Lalu siapa dewek? Anguranan kayak di mana-mana geus usumna kami. Maut, pangurus teh mayit kami. Maka siap ganti air ajuk goena urus, duk di mana di kurab-kurabna urus. Kalau kaki teutis. Imam Abu Hasan Asy-Syadzili hanya tersenyum ketika sudah ada tanda-tanda kematian hendak menjemputnya. Tak itu jalmi soleh mah. Ngan lamun jalmi awon, nu kumaha anu awon teh? Ngaji tarang, moyok nu ngaji bagi. Tak kitu, eta jalmi awon, goblok teh. Itu. Ari ngaji tarang, moyok nu ngaji bagi. Hanya Allah nyeret ka ulama gara ya goblok teh. Berarti itu mah wallahu a'lam gitu teh. Jadi ilmu Allah gitu manehna mana teh? Ini contoh, maaf ya, ini contoh doang. Lah kiai juga manusia, kiai ge aya salahna. Kiai ge manusia aya salahna. Yang kiai masukan siapa kekesen. Nabi juga manusia kalau bilangnya begitu. Bahkan bilang habaib itu tidak ada, semua sudah terputus. Tah nu kieu nu Allah ilmuwan tapi wani nyarita. Sok nyamunya dia. Jika jelema can pernah ka Mekah teh ingat mana? Hi urang. Apal Mekah. Emang kumaha kitu di Mekah? Oh di Mekah mah aya onta. Aya onta kumaha kitu? Onta mah meper jangjangna ge. Pangatukna panjang bari mencos sia. Onta mah kumaha eta mah nu botak jeung nu botak pajemut-jemut teh naon dijemutna. Berarti lu jelema lolong arulin kabeh ka Bandung. Dan ten di Bandung mah sakali di Bogor mah. Arulin jelema puk jelema lolong di luarna. Ulin yang bergen gajah, gep salarea nyabakan gajah. Balik di Taman Sakti ditanya, "Geus kami jeung gajah ge lur?" Geus. Kumaha gajah teh? Gajah teh leutik ngan panjang. Leutik gede ngan panjang. Jeung nu nya ngahulung. Itu bener, gitu jelema gede sama gajah. Cing saurang deui, "Ai cek ente kumaha gajah teh?" Gajah teh jadi yang nyelengceng kaluhur gitu. Gajah teh nyelengceng gitu panjang. Rada gede da usum dikepeul ge kudu leungeun lah gitu. Ngan geunya gitu rambelan. Geunya gitu rambelan panjang gitu. Ai ini wae jawaban teh. Cing ente kumaha ka tilu? Yo, gajah teh ipis. Ipis meper. Mun ka anginna siga hiji pararara. Jelema lolong kabeh ulin ka Taman Safari gep nyabak gajah. Teu bisa ngajog da ningali. Nganu saurang mah nyabak buntutna. Nu saurang mah nyabak tularena. Ai nu saurang mah nyabak teteuwirna. Nu bener dong nu mana? Baraya. Kita ini seperti manusia buta yang tidak bisa melihat. Kita melihat kebenaran hanya dari satu sisi. Kita melihat kebenaran hanya dari satu sudut. Siga jelema lolong ningali, siga jelema
nolong mangihan gajah nyabak buntut nu kapangi teh panjang leutik kira gajah panjang leutik tos ngomongkeun sirit saudara-saudara tah urang teh bodoh tapi kabodohan urang moal jadi cilaka dijamin kebodohan urang bakal jadi kabodohan anu pindah jadi selamat dengan catatan tuturkeun power pewaris Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa para pewaris Nabi? Pewaris Nabi itu ada yang mewarisi darahnya Nabi, namanya habaib. Ada yang mewarisi ilmunya Nabi, walaupun bukan habaib. Ada yang istimewa, sudah dia mewarisi darah Nabi, dia juga mewarisi ilmunya Nabi. Ini mantap. Saya ulangi. Mewarisi darah Nabi, namanya siapa? Para habaib. Yang kedua, bukan habaib, tapi mewarisi ilmunya Nabi, namanya para ulama. Ada yang istimewa, sudah dia mewarisi darah Nabi, dia juga mewarisi ilmu Nabi. Dia ulama, dia habaib. Ini istimewa. Nggak saya tuturkan namu acilaka. Saur Nabi bisa lan tadillu abada kitab Allah wa itrati. Kitab Allah jeung turunan kami. Kitu dua hal anu anjeun tuturkeun moal cilaka. Hiji tuturkeun kitabullah Quran namina. Nu kadua tuturkeun turunan kami para habaib namina. Kitab Allah representasi dari para ulama. Itrati keturunan Nabi adalah representasi dari ahlul baitnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan alhamdulillah ulama urang, kiai urang, habaib urang ngajalankeun Islam direkan jadi budaya. Mata punten seueur jalmi tujuhna tiap aya nu maot ditanya dalil meureun teu apaleun tapi cukup we kieu pun guru ge kitu geus kitu. Nah sia betujuhna pun guru ge kitu. Aya si lain nah abad aya nu maot make jam 40 na pun guru ge kitu. Nah mani mah pun guru atuh sing balik memang teh nya ari panasaran ieu mah tepung ade pun guru. Balasa bisi hiji waktu kusop abdi anu keur ngabentes nyarios kitu nyarios ge Aisyah salira naonan make jam 7 na wami tadi ceuk mubalik urang Bandung urang rambut panjang di kacamata kopeahna jangkung warna hideung aya kujang gelap dina kopeahna tah kitu ceuk mubalik aya 7 masa emang teh kalakah ceuk batur lain ceuk sorangan nyata percaya mah datangan sorangan ka batur geus kitu mun ini sing ngobrol jeung abdi kang daripada jeung akang mending neangan duit sing loba kitu teh ajengan hasilna betul. Alhamdulillah. Sekali lagi saya ini sebenarnya bagaimana ya? Jadi ingat ya, mama abdi ibu. Jadi cara anak ingat kanu didikannya hati dua hiji ceurik dua seri. Cara ingat kanu didikannya bari jalmi soleh itu ada dua. Satu menangis, dua tersenyum. Kenapa menangis? Nangis karena kita rumasa belum berhasil menggapai cita-cita yang diinginkan almarhum. Rumasa akhlak kita masih jauh dari yang dicita-citakan almarhum. Yang kedua, kenapa tersenyum? Tersenyumlah dia wafat dengan tenang karena kematiannya meninggalkan anak cucu yang tahu membedakan mana air yang bisa dipakai bersuci, mana air yang tidak layak dipakai bersuci. Beliau wafat meninggalkan keturunan yang tahu mana syarat rukun sholat. Beliau wafat setelah beliau mengajarkan ilmu-ilmu dasar-dasar dan disiplin ilmiah keislaman bukan hanya kepada anak, bukan hanya kepada keturunan, tapi juga kepada murid. Maka istilahnya kerjalmi soleh mah wafat adalah merdeka. Kecuali jalmi abon, lamun maut, nu ceurik teh nu maotna, nu hirup mah biasa-biasa. Mang, naon? Si anu paeh. Oh. Nya geus kitu. Si anu paeh. Oh. Yang nggak sih uyuhan tadi paeh gitu pun masih ada lin di kamari itu ada orang yang berbahagia dengan kematian orang yang lain ya karena keburukannya. Tapi jalmi soleh mah nu ceurik teh urang mah tidak menangisi kematiannya tapi menangisi diri sendiri. Gusti nu agung baheula zaman diasuh diaping langsung rumasa lalawora ayeuna geuningan anjeunna geus dipunut-punut labasa misalnya dari diri tanpa diasuh langsung mawa diri. Masya Allah, tabarakallah. Maka ihsan yang terjadi pada malam hari ini membuktikan bahwa seluruh keturunan Abah dan semua para pecinta Abah punya tekad dan prinsip melanjutkan tugas Abah, baik dengan pesantrennya Riyadhul Mubtadiin
maupun dengan agenda dakwahnya, karena Abah memang seperti itu, sampai tua beliau masih bersedia keliling sana sini untuk berdakwah. Dan saya Muhammad Hariri ada di sini sebagai sebuah bentuk dukungan, support. Ayo bersama-sama melanjutkan wasiat, amanat, cita-cita Abah, baik dengan pesantren ini maupun agenda dakwahnya. Ayo kita support. Siapapun yang mendengar suara ini, apapun yang ada di pikiranmu, apapun yang ada di hatimu, saya tidak peduli. Yang saya peduli adalah apakah kau peduli dengan dakwah, apakah kau peduli dengan ahli sunnah wal jamaah. Siapapun yang mendengar suara ini, saya tidak peduli isi pikiranmu, saya juga tidak peduli dengan isi hatimu, saya tidak peduli dengan prinsip-prinsip lainmu, saya tidak peduli. Yang saya peduli adalah bila engkau sepakat dengan saya, dakwah harus dilanjutkan, bendera ahli sunnah wal jamaah harus dikibarkan. Kalau kalian sepakat dengan dua hal ini, sok urang malengkah babarengan, urang adegan, ieu teh lain amanat abah-abah teuing, tapi amanat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau abah orang buruk, orang soleh tidak akan datang ke sini. Kalau abah orang buruk, para habaib tidak akan datang ke sini. Kalau abah orang buruk, maka para kiai, para alim, para sahabat tidak akan datang ke tempat ini. Tapi karena abah orang baik, bukan hanya anak cucu keturunan, sahabat, bahkan para kiai, para ulama yang dekat, yang jauh, para habaib dengan senang hati datang ke sini, duduk bersama kita, berbuat ihsan untuk beliau, sampai pada akhirnya segala pengampunan untuk kita yang hadir di sini. Karena Allah menjanjikan ampunan baik bagi yang didoakan maupun yang mendoakan. Kami dari keluarga besar Masjidah Aswaja mengucapkan terima kasih atas pertemuan yang istimewa ini. Insya Allah ini senyum lebar bagi pangarsa Abah. Abah, yang akan Abah ya, khidmah abdi ke pangarsa Abah. Mugia pangarsa Abah diwidian saenggalna cali sasarangan sareng kakeknya para habaib, yakni Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami menjadi saksi, Abah ini cinta kepada habaib, Abah ini cinta kepada ahlul bait, Abah ini cinta kepada para kiai, para ulama, baik kiai muda maupun kiai tua. Saya saksi langsung betapa para dai-dai, ustaz-ustaz Masjidah itu banyak mendapat bimbingan dari Abah, dan mereka benar-benar menyaksikan kesabaran Abah. Abah, tange abdi sadayana mah mugia da Abah sanaos tos ngantunkeun ceuk rupa dunia lohir, tapi Abah tiasa keneh ngaduakeun abdi Abah tur sadayana sintiasa istiqomah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Barakallahu lana wa lakum bil afiyah. Allahu yaqdi bi hibatin wa firah lana wa lahu fidah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.